Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah kembali di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Mari kita akan sama-sama menyiapkan hati kita saat ini, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat cuaca yang cerah pada hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua Tuhan, sehingga kami boleh datang, kami boleh hadir pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami mau serahkan saat ini Tuhan setiap hati kami, setiap pikiran kami Tuhan, agar kami boleh tertuju hanya kepadamu saja Tuhan. Biarlah kami boleh menanggalkan setiap beban pergumulan kami, dan biarlah kami boleh datang dengan hati yang penuh kerinduan untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau serahkan saat ini Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan sama-sama pujikan. Mulia sembah Raja mulia. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan, ditinggikan, dipuji dan kita sembah. Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaan surga datang untuk segenap umat-Nya. Mulia sembah Raja mulia, bagi puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umat-Nya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita akan katakan lebih dalam, mulia sembah Raja. Mulia sembah Raja mulia,
kerajaannya dari surga datang untuk semua umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dipuji dan ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Yesus, Kau yang kami sembah.
syukur buat kasih-Mu Tuhan, darah-Mu yang tak curang, yang menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami memuji, kami mau lebih dalam memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus. Mari kita akan sama-sama katakan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dipuji dan ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita akan bangkit, Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit, kita akan katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dibangkitkan jadi Raja. Katakan, Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sekali lagi katakan, Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Ya, sungguh benar Tuhan, Kau yang telah mati bagi setiap kami, dan Kau juga yang telah dibangkitkan untuk kami Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami, Juru Selamat kami, Penebus kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih-Mu Tuhan, buat setiap rencana penebusan-Mu yang sungguh sempurna buat kami semua Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang, kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap hati kami Tuhan boleh sungguh-sungguh melimpah dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian hanya bagi-Mu saja Tuhan. Yang mau serahkan saat ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang sama-sama percaya kita katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara masih bersemangat di dalam Tuhan. Mari kita akan berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mau sama-sama angkat
suara kita dan nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita sama-sama gerakan kaki kita ke kiri dan ke kanan. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari lebih dalam. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Walau ku harus berjalan Dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu ya Tuhan. Tuhanmu ya Tuhan, Nyatalah bagi hidupku. bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. dan hambanya pendeta Thomas. Selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, besar setia Tuhan yang kami rasakan dari hidup kami. Kami bersyukur selama tahun 2024 ini yang tinggal 8 hari akan kami lalui. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan hingga sampai saat ini, atas pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh berdiri, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan hingga sampai saat ini. Bapa, biarlah kami saat ini ingin mendengar firman-Mu, kami ingin belajar terus dari Tuhan, kami ingin melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Berkati kami, bimbing kami ya Roh Kudus supaya kami dapat melakukan firman-Mu ini Bapa. Berkati anak-anak kami yang belajar, yang ibadah dengan cara mereka sendiri. Tuhan menolong untuk guru yang membimbingnya. Roh Kudus menyatakan kuasa-Mu sehingga anak-anak ini akan terus diberkati Tuhan dan bertumbuh semakin besar, semakin mengerti, dan bahkan suatu saat mereka akan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat. Kurang 8 hari kita nikmati tahun 2024 ini, dan akan kita segera tinggalkan untuk masuki tahun 2025. Pada saat kita merasakan kehidupan, saya merasakan tahun-tahun penyertaan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Biasanya pada waktu menjelang akhir tahun, ada banyak orang yang bersaksi, ada banyak orang yang menyampaikan betapa baiknya pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, saya mengharapkan Bapak Ibu merenungkan selama 2024 ini, kalau kita merasakan benar-benar, mari kita akan sungguh-sungguh bersyukur pada waktu akhir tahun. Biasanya akhir tahun merupakan masa-masa yang sangat kritis. Saya teringat pada waktu banyak orang yang tidak menggunakan akhir tahun dengan baik, mereka justru menikmati pesta, hura-hura di luar, ada yang menikmati semalaman di kafe, ada yang menikmati semalaman di tempat-tempat luar kota, nongkrong-nongkrong, dan bahkan mereka kehilangan momen yang terbaik itu. Saya mengharapkan Bapak Ibu akhir tahun bersama dengan keluarga, karena Rabu ada jam doa, tanggal 25 dan tanggal 31, supaya merenungkan bersama keluarga. Merenungkan apa yang telah Tuhan perbuat selama tahun 2024. Itu akan membuat kita evaluasi diri, akan membuat kita semakin merasakan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Nah, saudaraku, pada waktu tanggal 14 yang lalu, perayaan Natal, kita belajar firman Tuhan tentang siapa Yesus. Khususnya kita belajar dari orang Majus yang sungguh-sungguh kita belajar tentang keteladanannya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang suatu hal yang sangat besar, yaitu tentang Yesus Raja yang turun dari surga. Bapak Ibu, kalau kita menikmati sosok yang kita rayakan dalam Natal, itu adalah sosok tentang Yesus. Ada pertanyaan, siapa Yesus yang ada yang kita peringati itu? Kenapa seluruh umat manusia di dunia itu merayakannya?
terutama pada akhir-akhir tahun ini, bangsa Indonesia sungguh-sungguh merasakan, bahkan bukan hanya umat Kristen saja, di mana-mana gaung Natal itu sangat terasakan. Di berbagai tempat, di kantor-kantor ada banyak Natalan, di mal-mal ada kegiatan Natal, bukan dekorasi saja, tapi ada suatu persekutuan yang indah. Dan ini merasakan bahwa semakin banyak orang yang menyambut Natal. Yang menjadi pertanyaan, siapa Yesus dalam kehidupan kita? Kenapa harus dirayakan oleh semua umat manusia dalam dunia ini? Bukan hanya orang Kristen, tapi semua orang merayakan Natal. Walaupun ada sekelompok yang melarangnya, tapi sebagian besar mereka menyambut Natal. Bukan hanya karena oleh orang Kristen saja, tapi semuanya mereka menyambut Natal. Nah, pada Natal yang lalu tanggal 14 itu kita kan sudah belajar tentang belajar orang Majus. Kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kedua, Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang kedua, ini pengertian tentang siapa yang kita rayakan Natal. Jadi Yesus bukan hanya tokoh agama, bukan hanya sosok orang yang penting, tapi mari kita akan lihat dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang kedua dikatakan demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Ayat yang kedua dikatakan dia adalah raja. Nah, saudaraku, kalau kita telah belajar dalam malam Natal yang lalu bahwa yang lahir yang kita rayakan adalah seorang raja. Raja dalam pengertian mempunyai kuasa yang sangat mutlak. Raja mempunyai pengertian bukan segala orang, tapi sungguh-sungguh sabdanya harus dilakukan. Oleh sebab itu, kita melihat bagaimana sikap orang Majus pada waktu menemui Yesus sebagai raja itu. Nah, kita lihat dalam ayat ini, dia menyembah, dia sujud menyembah. Ini yang harus kita lakukan, saudaraku. Saya mengharapkan Bapak Ibu, mari kita akan mulai belajar tahun 2025 ini menerapkan, mengakui Yesus sebagai Raja. Kita sujud menyembah. Pada waktu ada budaya beberapa orang, kelompok massa atau masyarakat, ketika kita menghadap orang yang kita tuakan, yang kita hargai, itu dibutuhkan sikap yang sujud, fokus. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita dan bagaimana respon yang dilakukan oleh orang Majus. Dikatakan orang Majus ketika bertemu bayi itu, orang Majus bukan orang sembarangan, bukan orang biasa, tapi dia dari sekelompok ilmuwan, dia penasihat raja, bahkan dia mempunyai kuasa yang luar biasa. Tetapi ketika bertemu dengan bayi itu, karena dia meyakini bahwa dia adalah raja, maka orang Majus ini sujud menyembah. Apa sih artinya bayi? Banyak orang pasti meremehkan. Tapi ketika orang Majus sadar bahwa walaupun dia bayi, tapi dialah raja, dia percaya yang dinubuatkan Tuhan kepada Nabi Daniel. Ketika mengikuti tuntunan bintang itu dan bertemu dengan Yesus, dia sujud menyembah. Dan bukan saja dia membuka harta bendanya, dia mempersembahkan hal yang terbaik. Mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mempersembahkan sesuatu yang berharga, yang merupakan simbol yang akan diberikan kepada orang yang sangat dihormati. Dan juga orang Majus itu mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan belajar bagaimana kita menyambut Yesus ini sebagai Raja. Seperti orang Majus.
Saya waktu di seminari, saya pernah mengkritik pada seorang dosen kami yang orang Amerika. Kebanyakan kami dosen orang Amerika, ada yang dari Jepang, ada yang dari Australia, tapi kebanyakan orang Amerika ini, budaya mereka itu sangat mengganggu saya. Ketika berdoa misalkan, kadang-kadang kakinya ditaruh di kursi gini, saya terganggu sikap saya. Ketika berdoa kadang-kadang sambil jalan-jalan, sambil gini-gini, kadang-kadang sambil, ya saya pribadi terganggu. Kenapa? Saya orang timur. Diajar bagaimana menghormati, ditekankan bagaimana kita menghormati, dan itu mungkin budaya mereka tidak masalah. Nah, saya pengen saudaraku bagaimana kita merespon, menghargai sebagai raja, kita menghormati, kita tunduk seperti Yesus ajarkan, dan Maria tunduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu salah satu respon yang perlu kita renungkan di momen Natal ini. Dan orang-orang Majus, karena dia bisa menyembah Tuhan, sehingga dampaknya orang Majus rela mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya sebelum kita tunduk menyembah Tuhan, kita tidak bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang sujud, yang menyembah Tuhan, yang sadar, yang menghargai kehadirat Tuhan, yang bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Waktu kami ikut retreat Natal Pendeta di DKI Jaya Banten, ada seorang ibu. Dia bukan pendeta, tapi dia evangelis, dia ikut bersama kami. Dia bersaksi, kami senang ikut kelompok pendeta ini. Kemudian ibu ini bersaksi, kami tahun ini diberkati Tuhan. Sangat luar biasa. Dan kami ingin membagi berkat ini bersama pendeta. Masaku, kami diajak ke tempat beberapa rekreasi, menikmati itu. Dan kami merasakan Tuhan sungguh-sungguh begitu indah. Kenapa? Karena ibu ini merasakan diberkati. Karena dia menyembah Tuhan. Dia praktekkan bagaimana saya tunduk kepada Tuhan. Dia nggak sayang mempersembahkan semua apa yang dimiliki yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Dasarnya karena tunduk kepada Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Masyarakat yang kasih Tuhan, mari kita akan tahun 2025 nanti mempersembahkan yang terbaik. Talenta saudara, waktu saudara, harta saudara, kekuatan saudara, pikiran saudara, kita persembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena semua itu adalah pemberian Tuhan. Jangan ragu. Tapi sekali lagi sebelum kita memiliki sifat yang sujud menyembah Tuhan, kita nggak bisa mempersembahkan yang terbaik. Kadang-kadang sayang ya, mending enak istirahat di rumah, mending enak tidur, ngapain ikut-ikutan melayani? Itu kan urusan pendeta, ngapain? Itu kan bagian pendeta, tugas pendeta, ngapain? Lalu aku yang kasih Tuhan, orang Majus adalah orang yang kelompok yang terpelajar. Dia penasihat Raja Persia, dia punya keahlian, dia mempunyai seorang yang intelektual. Karena dia mempunyai sikap sujud menyembah tadi, nah dia mau melakukan itu semuanya. Dan yang ketiga yang dimiliki oleh sikap orang Majus yang kita perlu teladani adalah mentaati apa yang Tuhan katakan. Waktu Herodes datang, dia berkata kepada orang Majus, nanti kalau kalian sudah menemui bayi itu, kembali ke saya dan sampaikan ke saya. Saya pun akan menyembah raja itu. Tetapi faktanya saudaraku, Tuhan tahu bahwa Herodes
bukan menyembah Yesus, tapi justru ingin membunuh Yesus, bayi yang baru dilahirkan itu. Itu sebabnya Tuhan berbicara melalui sebuah mimpi kepada orang Majus supaya pergi pulang melalui jalan yang lain. Nah ini apa? Orang Majus lebih percaya, lebih berani melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui mimpi ini. Orang Majus tidak takut dengan Raja Herodes, walaupun dia raja penguasa yang sangat bengis itu. Tapi dia nggak mau kembali kepada Herodes. Dia lebih percaya, lebih mendengar apa yang disampaikan Tuhan. Saudaraku, saya ingin, mari kita akan mulai belajar. Jangan hanya kita takut, jangan hanya kita hanya mendengar pimpinan kita bekerja. Banyak orang takutnya kepada pimpinan di mana bekerja. Memang harus kita takuti, saudaraku. Waktu saya bekerja, saya juga orang yang sangat takut pada pimpinan. Karena kalau udah dikasih SP, itu ya, waktu deg-degan. SP1, SP2, dan sebagainya. Tapi mari kita berpikir, pernahkah kita merasa takut jikalau kita mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan kepada Tuhan pada kita? Pernahkah kita merenungkan betapa besar kewenangan Tuhan dibanding dengan kekuasaan yang ada dalam dunia ini? Pernahkah kita merenungkan betapa Tuhan kita raja yang punya kuasa di atas segala raja yang begitu tidak bisa terbendungkan kuasanya? Memang kadang-kadang kalau manusia itu menghukum sekaligus itu ya, salah langsung sekaligus dihukum. Tapi Tuhan enggak demikian. Tuhan memberikan kesempatan kita supaya kita bertobat. Terus sebabnya kadang-kadang banyak orang enggak takut pada Tuhan. Kenapa ya? Karena kalau manusia itu langsung tindakan, eksekusi langsung. Tapi Tuhan enggak. Tuhan beri kesempatan untuk bertobat, diingatkan. Tapi suatu saat pasti eksekusi Tuhan akan dinyatakan. Dan biasanya kalau kita sudah mengalami eksekusi Tuhan itu, lah kita menyesal, baru sadar. Masyarakat yang kasih Tuhan, jadi mari kita akan sujud menyembah Tuhan. Mari kita akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Waktu kita persembahkan kepada Tuhan. Hidup kita, tenaga kita, kekuatan kita. Jangan sampai kita waktu setelah kita menjadi tua, tidak berdaya, kita mulai sakit-sakitan, kita mulai gak bisa berbicara, kita mulai gak bisa berjalan. Lalu kita baru sadar, Tuhan, saya ingin melayani Tuhan. Tuhan, saya ingin persembahkan terbaik. Mari sekarang, waktu kita masih sehat, waktu kita masih kuat, bahkan waktu kita setelah waktu itu sedang sukses-suksesnya, mari kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lalu pada pagi-pagi ini kita akan belajar bagaimana apa yang disampaikan oleh Kitab Mika dalam Mika pasal 5, Kitab Mika pasal yang kelima, ayat yang 1 dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Walaupun di sini ada kata-kata yang memerintah Israel, bukan berarti Yesus itu raja orang Israel, bukan secara secara makhluk, bukan. Tapi dikatakan pengertian yang selanjutnya adalah yang memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dalam terjemahan lain dikatakan sejak sebelumnya ada. Jadi 3 minggu lalu kita belajar firman Tuhan bahwa Yesus itu kekal.
Walaupun kita peringati Natal selama 2024, selama kedatangan Yesus di dunia ini, tetapi keberadaan Yesus jauh sebelum sesuatu dijadikan. Keberadaan Yesus jauh sebelum Abraham datang. Abraham datang sekitar 2000 tahun sebelum Yesus. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku datang sebelum Abraham. Nah, jadi pengertian di sini bukan menunjuk pemerintah Israel secara geografi, tetapi dikatakan sini semua menjadi raja, menjadi penguasa yang kekal. Yesus adalah raja yang kekal, yang tidak dibatasi oleh waktu, yang ada jauh sebelum segala sesuatu terjadi. Itu sudah ada. Nah, dikatakan oleh Nabi Mika ini, dia adalah seorang raja yang sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada kisah di negara Irak, ada seorang raja waktu itu bernama Harun al-Rasyid. Dia seorang raja yang sangat baik, sangat mengasihi rakyatnya. Satu saat Harun al-Rasyid ini ingin mengetahui seberapa sih besarnya kecintaan rakyatnya kepada dia. Seberapa sih besarnya ketertundukan menteri-menterinya kepada dia sebagai raja. Karena selama ini semua menterinya itu tunduk pada raja itu. Ketika ketemu tunduk, rakyatnya ketika ketemu menghormat. Nah, Raja Harun al-Rasyid ingin tahu sebenarnya apa sih? Apakah benar menteri-menterinya tunduk menghormatinya? Apakah benar rakyatnya tunduk pada dia sebagai raja? Lalu datanglah kepada penasihat raja yang bernama Abu Nawas. Dia berkata, Abu Nawas, apa yang bisa kita lakukan supaya saya sungguh-sungguh mengetahui apa yang ada dalam hati menteri-menteri saya? Apakah dia sungguh-sungguh tunduk pada saya? Bagaimana caranya supaya saya bisa mengetahui bagaimana kondisi rakyat saya? Apakah rakyat sungguh-sungguh menghargai saya? Lalu Abu Nawas menasihati, Baginda sang raja, coba Baginda menyamar sebagai pengemis. Baginda lepas jubah kebesaran Baginda. Baginda pakai baju pengemis, bawa karung untuk bekal. Baginda buat wajah Baginda yang kotor itu menjadi kotor. Pokoknya seperti pengemis benar-benar. Lalu ditolonglah oleh Abu Nawas menggunakan pakaian yang sangat kotor. Lalu diberi beberapa kotor itu sehingga Abu Nawas berkata, Baginda sudah cocok sebagai seorang pengemis. Lalu Raja Harun al-Rasyid mulai pergi. Pertama dia menemui Perdana Menteri. Pertama menteri-menteri yang ditemui satu persatu. Baginda datang mengetuk pintunya. Dia menyamar sebagai pengemis. Tuan, tolong saya Tuan. Saya lapar Tuan. Lalu menteri itu membentak raja yang menyamar ini. Dibentak. Pergi, mengganggu saja. Diusir. Kemudian datang ke menteri yang lain, sama saja, diperlakukan kasar. Bahkan ada yang menyeret pengemis ini di luar, dilempar itu. Dan dia ketemu dengan rakyatnya, semuanya meludah. Ada seorang anak yang sederhana, dia datang kepada pengemis ini yang menyamar ini. Bapak lapar? Iya nak. Bapak silakan makan bekal saya ini bekal saya makan siang nanti. Tapi Bapak makan aja karena Bapak sangat butuhkan. Bapak sangat lapar sekali. Terima kasih nak. Dan Baginda bertanya, siapa anakmu? Anak kecil.
Dia menjawabnya. Nah, saudaraku, setelah selesai melakukan misinya, menyamar ini, lalu raja itu memanggil semua menteri-menterinya. Dia katakan, Menteri A dikatakan, kamu jahat. Kamu pernah mengusir seorang pengemis. Kamu jahat karena kamu pernah melempar bapak yang mengemis itu. Pas aku, menteri itu menjadi takut. Dan menteri berkata, Baginda, memang saya usir karena mengganggu saya. Dia mengganggu, itu sebabnya saya usir dari rumah saya. Mas aku begini, akhirnya raja berkata, tahukah bahwa yang menyamar sebagai pengemis itu adalah saya. Lalu menteri itu datang dan dia sujud mencium kaki baginda raja ini. Dan baginda raja berkata kepada pengawalnya, tangkap mereka semua. Masukkan penjara. Mereka tidak layak menjadi pemimpin ini. Mereka sangat tidak peduli kepada rakyat yang sangat butuhkan itu. Lalu saudaraku yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita tidak sadar memang Yesus lahir dalam dunia ini sebagai pengemis. Dia lahir sederhana. Tempatnya hanya di palungan sebuah kandang yang hina. Dia melalui seorang anak tukang kayu yang sederhana. Dia tidak punya tempat lagi, dia hina. Memang Yesus datang sebagai manusia yang hina, yang sederhana. Tapi mari kita akan lihat bukan hanya kehinaannya itu. Yesus datang itu karena dia meninggalkan surga. Dia bukan orang hina tapi dia raja yang meninggalkan surga. Sangat banyak dan bahkan tidak ada orang yang ingin turun dari jabatan, saudaraku. Pada waktu seseorang semuanya pasti ingin jabatannya naik. Gak ada yang kalau turun jabatan itu berarti memalukan, musibah. Tapi semuanya berjuang bagaimana supaya jabatan itu selalu naik lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Gak ada yang pengen turun. Tidak ada yang mengharapkan gajinya pun turun. Semuanya pasti ingin naik. Ya kalau nggak dinaikin demo. Kenapa? Karena semuanya pasti ingin naik terus. Seorang yang sekolah, pendidikan atau kuliah juga nggak mau stuck, tapi ingin jabatannya atau tingkat kelasnya naik. Jadi semua orang tidak aja menginginkan turun itu. Semua orang ingin naik, ingin jabatan naik, ingin pendapatan gajinya naik, ingin prestasinya naik. Kenapa? Karena kalau turun itu suatu kehinaan. Tapi kita belajar bagaimana Yesus itu dengan kesadaran dia meninggalkan segala kemuliaannya di surga. Yesus dari surga, dia Allah yang turun ke dunia yang kita peringati dengan hari Natal. Dan setelah menjalankan misinya di dalam dunia ini, selama 32 tahun Yesus akhirnya setelah mengakhiri semuanya, setelah disalibkan dan dibangkitkan, lalu Yesus kembali naik ke surga. Hanya Yesus yang naik ke surga. Kenapa? Karena Yesus dari surga dan pernah turun dari surga menjadi manusia yang kita peringati dengan hari Natal ini. Karena Yesus Tuhan yang saat datang kepada manusia, dia menjadi manusia. Dia dicobai, dia digodai, dia mengalami tantangan. Karena dia sebagai manusia sejati yang juga mengalami apa yang kita rasakan.
hidup sebagai manusia ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan baca dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-38 sampai 40. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38 sampai 40. Dikatakan demikian, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya dari pada akhir zaman. Selaku Yesus datang dengan kerelaannya sendiri, karena dia taat terhadap Bapaknya, dia meninggalkan surga yang penuh kemuliaan itu. Dia rela menjadi manusia yang dilahirkan dengan sesuatu kehinaan, kesederhanaan. Tetapi dia lakukan itu sebagai wujud ketaatan kepada Bapaknya. Lalu mengapa Yesus mau melakukan itu, saudaraku? Kita belajar ini. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Jadi ini alasan, ini motivasi. Kenapa Yesus rela datang kepada manusia? Kenapa rela meninggalkan surga yang penuh dengan kemuliaan itu? Karena kasih Yesus kepada saya dan saudara. Karena kasih Allah kepada saya dan saudara begitu besar kasih Allah itu, sehingga Yesus rela melakukan segala sesuatu yang fokusnya bukan untuk diri sendiri, tetapi fokusnya untuk manusia yang dikasih, seperti saya dan saudara yang dikasih Tuhan itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada buku yang saya baca, ini sangat bagus, dikarang oleh Dr. Edwin Louis Cole. Ini yang buku yang sangat terkenal, itu judulnya yang sangat populer itu Pria Sejati, yang diseminarkan kemana-mana. Dalam buku itu dijelaskan bagaimana pria, kadang-kadang pria itu susah membedakan antara kasih dengan nafsu. Dia mencintai seorang gadis, awalnya ngomong, saya mengasihi kamu, saya akan menikahi kamu karena saya mengasihi kamu. Lalu setelah 10 tahun menikah, mulailah luntur. Karena apa? Karena melihat gadis ini berubah. Badannya mulai gemuk, pipinya mulai tembem gini, ya, mulai nggak menarik. Lalu pria ini berkata, saya akan menceraikan kamu. Lalu dia membawa calon istrinya itu, saya akan menikah dengan dia karena saya mencintai dia. Saudaraku, dalam buku itu dijelaskan bahwa kadang-kadang pria ini susah membedakan antara kasih dengan nafsu. Nah, ternyata pria ini ketika mengasihi gadis pertama ini bukan mengasihi, tapi karena nafsu birahinya, tertarik dengan sosok tubuh gadis itu, tertarik dengan tubuhnya. Ketika tubuhnya udah gak menarik lagi, ditinggalkan. Nah, saudara, dari buku ini diingatkan bahwa kasih itu keinginan yang menyenangkan orang lain, meskipun harus berkorban. Sedangkan nafsu itu keinginan untuk menguntungkan diri sendiri, meskipun orang lain menjadi korban. Pria tersebut ternyata bukan mengasihi gadis yang pertama itu dinikahi. Ternyata pria ini nafsu dengan gadis yang pertama dinikahi itu. Sehingga ketika nggak menarik, dikorbankan.
Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan bukan sekedar nafsu kita berkata, ya Tuhan, saya mengasihi Engkau. Ternyata dia berkata begitu, ada keinginan-keinginan supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan berkati, supaya Tuhan beri perlindungan, supaya Tuhan sembuhkan dan sebagainya. Itu ternyata menurut buku ini itu nafsu, bukan kasih. Kenapa? Kan kasih itu adalah keinginan menyenangkan orang yang dikasihi, meskipun harus berkorban. Ada banyak orang mengaku, Tuhan saya mengasihi Engkau, saya mau setia kepada Engkau. Ternyata ada embel-embelnya. Ya Tuhan, saya punya pergumulan Tuhan. Saya punya rinduan supaya Tuhan berikan pekerjaan buat saya. Tuhan, saya punya pergumulan, saya sedang sakit. Saya mengharapkan Tuhan sembuhkan sakit saya. Tuhan, saya punya pergumulan. Saya pengen merindukan jabatan ini. Tuhan tolong berikan saya. Tetapi setelah lama berdoa, semua itu tidak didapatkan. Tidak ada pekerjaan yang baik. Masih tetap sakit-sakitan. Jabatannya masih tidak naik, malah turun. Lalu dia berkata, tidak akan lagi setia pada Tuhan. Saudaraku, itu adalah nafsu. Itu nafsu. Karena dasarnya adalah kepentingan sendiri. Sedangkan kasih adalah mengorbankan diri sendiri demi orang yang dikasihi. Dan itulah yang dilakukan Yesus. Pada waktu Yesus berkata, aku mengasihi manusia. Tidak ada satupun motivasi yang kita dapat, yang kita berikan, yang dapat Yesus berikan dari kita. Tidak ada. Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita, tulus mengasihi kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita mengasihi Tuhan. Bukan nafsu. Bukan ada keinginan yang terpendam. Ketika keinginan kita tidak tersampai, lalu kita berbalik meninggalkan Tuhan. Ini sangat banyak orang-orang Kristen mempunyai tabiat seperti itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kasih dan nafsu itu sesuatu yang sangat berbeda. Dan kadang kita tidak bisa membedakan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa? Kenapa Tuhan mengasihi kita? Yesus ingin menolong saya dan saudara. Menolong yang pertama adalah menolong masalah rohani. Saudaraku, ini sangat penting. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Saya mengharapkan Bapak Ibu nggak bosan mendengar ayat ini, karena ayat ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Yesus datang mengasihi saudara saudara, menolong saudara yang pertama dalam hal rohani. Rohani bagi Yesus merupakan hal yang sangat utama, bukan dibalik. Rohani merupakan sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena berlaku kekal, berpengaruh sampai kekekalan. Ada banyak orang meremehkan perkara rohani. Tapi Yesus selalu berkata malah rohani dulu. Selamatan yang penting. Kenapa saudaraku? Ya karena hanya Yesus yang bisa melakukannya. Tapi saya mau sampaikan ini bahwa ada banyak orang berkata demikian, bahwa Yesus itu ketika lahir dalam dunia, dia sungguh-sungguh menjadi manusia. Dan ketika sebagai manusia itu, Yesus mengajarkan.
banyak hal. Yesus mengajarkan bagaimana supaya kita percaya Tuhan, bagaimana supaya kita setia pada Tuhan. Yesus mengajarkan banyak perkara rohani. Dan akhirnya Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, Ia telah mengaruniakan Yesus supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Saudaraku, ini satu hal yang sangat penting. Kata tidak binasa merupakan satu yang sangat penting yang harus kita renungkan mulai saat ini. Kalau kita kehilangan iman kepada Yesus, kita akan menghadapi membayarnya dengan hukuman kekal di neraka yang sangat menyakitkan. Oleh sebab itu kita akan sungguh-sungguh utamakan ini. Mungkin dalam bidang jasmani kita penting. Nanti kita akan bagian 2 itu. Tapi bagian penting yang pertama ini, mari jangan sampai kita kehilangan iman kita. Jangan sampai mengabaikan rohani ini. Jadi Tuhan mengajarkan bagaimana waktu kita percaya Yesus bukan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena setelah kita percaya Yesus lalu perbuatan baik kita akan berubah 100%, tidak. Mungkin saat kita percaya Yesus mungkin masih biasa-biasa, masih melakukan dosa, tapi perlu proses itu. Tapi saat kita percaya Yesus, Tuhan berjanji kita akan berpindah. Kita dipindahkan dari hukuman kekal dalam hidup. Mungkin pada saat kita percaya Yesus, kita diputuskan bahwa kita bebas. Hakim agung kita memutuskan, palu putus itu, engkau bebas. Engkau tidak masuk neraka. Kenapa? Karena kita percaya Yesus. Jadi bukan karena perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tidak satu pun yang bisa bebas dari hukuman Tuhan. Karena upah dosa adalah maut. Dan semua orang adalah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Tetapi yang mendasar penting adalah iman kita kepada Yesus. Ajarkan kepada anak-anak, pada cucu-cucu, kepada apa? Setelah cucu apa saya lakukan? Cicit. Kalau setelah cicit Bu, apa Bu? Saya nggak tahu, saya hanya batas cucu saja. Ajarkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perkara rohani yang Yesus tolong adalah iman kita. Iman kita yang perlu sangat penting dalam hidup kita. Dalam kitab Ibrani pasal yang kedua ayat 18, ini pertolongan yang kedua yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah masalah rohani. Yang kedua adalah masalah jasmani. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 18. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudaraku, pada waktu Yesus sebelum mengawali masa pelayanannya, Yesus bergumul, mempersiapkan diri, berdoa dan berpuasa selama 40 hari. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 18 dikatakan, sebab ia adalah sendiri telah menderita karena pencobaan. Yesus dicobai. Ada gambar ini ketika Yesus dicobai, pertama dicobai. Setelah Yesus berpuasa 40 hari, lapar. Lalu iblis berkata, supaya mengubah batu menjadi roti. Kalau Yesus lapar, apakah Yesus tidak mampu?
Ya pasti mampu. Nah buktinya dia memberikan makan 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi kalau Yesus disuruh mendengar perkataan iblis, bisa mengubah batu menjadi roti dan untuk makan Yesus. Tapi Yesus gak mau melakukan itu. Setelah itu Yesus diajak naik. Kalau justru menjatuhkan diri, iblis berkata, kalau engkau menjatuhkan diri, engkau gak akan masalah apa-apa. Engkau gak akan sakit karena engkau masalah malaikat-malaikat akan menatang engkau. Itu pun saya percaya Yesus pun bisa melakukan itu. Jatuh gak akan sakit. Tapi Yesus gak melakukan itu. Karena itu tahu itu adalah perkataan iblis yang menggoda, yang mencobai. Lalu Yesus tahu bahwa ditunjukkan semua kemegahan dunia. Iblis berkata, semua akan kuberikan kepadamu. Tapi dengan syarat jikalau engkau sujud menyembah aku. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan ini, ingat bahwa iblis bisa memberikan materi pada saudara. Ingat. Iblis bisa memberikan kekayaan kepada pengikut-pengikutnya. Itu sebabnya banyak orang pengikut iblis dia menjadi kaya secara materi. Kenapa? Karena iblis pun bisa memberikan materi, kekayaan. Dan itu yang sangat dibutuhkan manusia. Terus banyak orang meninggalkan Tuhan. Dia ingin kekayaan itu sehingga dapat mendapat kekayaan besar yang diinginkan itu. Tapi balik kita belajar bahwa Yesus tidak mau itu. Karena ujung-ujungnya iblis berkata, jikalau engkau sujud menyembah aku. Saya membaca sebuah buku dan kesaksian orang-orang yang tiba-tiba kaya melalui kuasa-kuasa iblis. Melalui ritual-ritual yang dilakukan pengikut-pengikut iblis. Ada beberapa tempat di negara kita yang dipercaya bisa memberikan kekayaan. Dan mereka bersaksi. Dulu dia menjadi pedagang yang biasa, sederhana, miskin. Tapi setelah mengikut iblis itu, dan dia menuruti apa yang katakan iblis itu, dan iblis memberikan kekayaan, dia bisa menjadi kaya. Dan pasti orang itu meninggalkan Tuhan. Masaku yang kasih Tuhan, ini suatu pilihan yang Tuhan pampangkan pada kita. Kita butuh harta, kita butuh kekayaan, tapi yang Tuhan sampaikan itu jangan sampai yang kita dapatkan itu kita meninggalkan Yesus. Jangan sampai kita memburu materi yang sangat kita butuhkan. Ya, memang kita butuh itu. Tapi jangan sampai gara-gara memburu harta itu kita mengabaikan Yesus. Kita nggak peduli kepada Yesus. Kita masa bodoh dengan Tuhan. Yesus mengingatkan pada kita, semua ditolak Yesus, apa yang disampaikan iblis itu. Semua ditolak Yesus. Kenapa? Karena Yesus ingin tetap taat pada Bapaknya. Yesus tidak mau kompromi dengan iblis yang dikatakan Yesus penipu. Yesus adalah Tuhan, tetapi iblis penipu. Yesus mengajarkan kebenaran, sedangkan iblis mengajarkan kebohongan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan bahwa Yesus pernah dicobai sama seperti saya dan saudara. Mungkin Bapak Ibu belum pernah merasakan lapar ya mungkin. Tapi Yesus pernah mengalami masalah lapar. Yesus pernah dicobai dengan berbagai masalah yang ada. Tapi Yesus tetap menang.
menghadapi semua itu dengan tidak meninggalkan Tuhan. Dalam masa-masa pencobaan ini sangat dibutuhkan kita dekat dengan Tuhan. Percaya segala pencobaan yang sudah pernah dialami Yesus itu mungkin sebagian kita alami. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami mengalami rasa penderitaan masalah ekonomi, masalah kekurangan. Mungkin pernah mengalami bagaimana masalah sakit-sakit yang berkepanjangan. Mungkin pernah mengalami bagaimana tekanan-tekanan dan sebagainya masalah yang lain. Tapi percayalah, semua pernah dialami Yesus. Dan Yesus sanggup menolong saudara. Karena Yesus pernah hadir sebagai manusia. Seperti saya dan saudara mengalami masalah. Sehingga dia bisa menolongnya. Karena pernah mengalaminya. Saudaraku, pernah suatu saat saya ketemu dengan seseorang yang sakit stroke. Waktu di rumah sakit kami ketemu dengan anak muda. Masih sekitar 30-an, masih muda. Dia pakai kursi roda ini. Didorong orang tuanya. Dia kena stroke. Dia putus asa. Dan saya sampaikan, saya dulu pernah stroke. Dan saya berikan semangat orang itu, bisa sembuh. Saya nggak menjanjikan sembuh secara fisik, tapi saya memberikan semangat, tetap semangat. Karena kesembuhan itu adalah datang dari Tuhan. Saya pernah jalan-jalan olahraga, ketemu dengan bapak-bapak yang stroke juga. Dan mereka sudah mulai patah semangat. Dia mendengar saya tinggal menunggu kematian, Pak. Dia nggak bisa ngomong, tapi dengan terbata-bata dia ngomong begitu, saya tangkap dia mulai putus asa. Dan kemarin saya katakan, Pak, saya pernah stroke. Saya juga pernah susah ngomong. Saya pernah mengalami memori saya hilang semuanya. Walaupun sekarang, Bapak Ibu kalau perhatikan saya ngomongnya nggak lancar. Kadang-kadang terselip-selip itu ya. Terlipat-lipat di lidah saya. Kadang-kadang masih ada. Saya berikan semangat itu. Saudaraku, saya percaya pengalaman yang kita alami itu bisa kita berikan pengalaman kepada orang lain. Nah itu yang dilakukan Yesus. Yesus pernah mengalami penderitaan yang macam-macam. Puncak penderitaan Yesus pernah disalibkan, itu penderitaan sangat menderita. Yang mungkin tidak pernah dialami oleh seseorang pun kecuali Yesus. Tapi Yesus pernah mengalami titik penderitaan yang terbesar. Titik penderitaan sesuatu yang sangat berat. Itu Yesus lakukan. Dan Yesus mampu melakukan itu. Itu sebabnya, mari percaya. Yesus mampu menolong saudara. Tetapi saudaraku, yang sering menjadi masalah, kemauan kita dengan kemauan Yesus itu berbeda. Kemauan kita inginnya waktunya sekarang. Kita ingin Tuhan, kalau saya sakit, saya berdoa, amin, lalu saya sembuh. Itu keinginan saya. Kalau kita sedang berdoa, Tuhan, saya ingin buku untuk pekerjaan. Kalau saya berdoa, amin, tiba-tiba ada pekerjaan. Tuhan, saya punya masalah. Saya berdoa, amin, lalu masalah selesai. Itu masalahnya yang beda. Keinginan saya dan keinginan Tuhan itu berbeda. Waktu saya dan waktu Tuhan itu berbeda. Tapi percaya, waktu Tuhan yang terbaik. Perlu waktu, perlu proses untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Saya percaya, Yesus datang karena Dia mengasihi saya dan saudara. Dia menolong. Bukan yang masalah jasmani. Tetapi yang masalah penting adalah rohani. Bagi Tuhan masalah jasmani itu sederhana. Tapi Dia bisa menolong masalah apapun yang saudara sekarang hadapi. Dan yang paling penting, Dia bisa menolong juga masalah rohani. Memberikan suatu keselamatan bagi saya dan saudara. Saya ingin Bapak Ibu, waktu yang tinggal sekitar 8 atau 9 hari ini kita gunakan untuk merenungkan.
Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun risikonya, apapun yang kita hadapi sekarang. Mari tetap mengikut Tuhan. Mari semakin setia pada Tuhan. Kuncinya satu, belajar seperti orang Majus. Sujud menyembah Tuhan. Sujud menyembah Tuhan. Kalau saya sujud menyembah Tuhan, menghargai Tuhan sebagai raja, sebagai penguasa, sujud, lalu kita akan bisa melakukan yang lain. Kita akan bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena tahu siapa Tuhan di hadapan kita. Kalau kita sujud menyembah Tuhan, kita bisa tunduk mengikuti jalan Tuhan seperti orang Majus. Tidak mau tunduk kepada raja, tapi lebih tunduk kepada Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita menyadari Yesus datang ke dunia sebagai raja karena kasihnya, gak ada motivasi yang lain. Bukan nafsu Tuhan, bukan keinginan Tuhan, tapi kasih Tuhan kepada saudara-saudara yang murni ingin menolong. Mari kita akan semakin setia pada Tuhan, semakin taat pada Tuhan, semakin teguh iman kita, dan semakin melakukan hal-hal yang lebih besar bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami belajar bagaimana Tuhan mengasihi kami. Karena Tuhan ingin menolong kami. Kami gak mampu menyelamatkan diri kami. Kami gak mampu menjamin diri kami ke surga. Itu butuh pertolongan Tuhan. Butuh iman kepada Tuhan. Kalau Engkaulah Allah kami satu-satunya yang turun dari surga dan kembali ke surga untuk menjemput kami pada saatnya, membawa kami ke surga bagi orang yang percaya pada Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mengikuti ya Tuhan, percaya ini. Tapi juga Tuhan bukan menolong masalah rohani, Tuhan juga menolong masalah jasmani. Perkara-perkara jasmani yang kami alami, semua sudah pernah Tuhan alami. Penderitaan-penderitaan, beban-beban masalah, tekanan-tekanan. Dan semua Tuhan alami. Kuncinya ketika Tuhan tetap percaya, tetap yakin bahwa Bapa yang mengutusnya itulah yang menolongnya. Tuhan ajarkan kami Tuhan, saat kami membawa masalah ini, mengalami masalah ini, kami percaya bahwa Tuhan mampu menolong masalah-masalah yang kami hadapi. Karena pada hakikatnya Tuhan sudah mengalami lebih dahulu semua masalah yang kami alami saat ini. Biar kami tetap setia pada Tuhan sampai pertolongan Tuhan dinyatakan, sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Bila waktu yang kurang 10 hari ini kami boleh merenungkan akhir-akhir kami meninggalkan, mengakhiri tahun 2024 ini tetap bersama Tuhan dan mengambil komitmen yang lebih baik, yang lebih besar di tahun 2025 yang akan datang. Makasih Tuhan. Saudaraku, yakinlah ujian ini menolong kita. Pertolonganku di tempat yang maha tinggi. Yesus Allah yang maha tinggi menolong saya dan saudara. Badai apapun yang sekarang saudara hadapi, tekanan apapun, tantangan apapun, percaya, sabar, menunggu waktu Tuhan. Bukan keinginan kita, itu nafsu namanya. Tapi sabar, biar sampai keinginan Tuhan, waktu Tuhan. Kita bersama Tuhan mengatasi pergumulan kita. Dan jangan lupa yang penting, tetap percaya, pertahankan iman saudara. Jangan mau mendengar bujukan iblis. Jangan sampai demi harta, demi materi, demi jabatan, lalu kita kehilangan iman kita kepada Yesus. Karena semua itu akan menjadi sia-sia.
Kita katakan pujian ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita pujikan dari awal. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau yang lindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudaraku, berdoalah pada Tuhan. Mari bersyukur pada Tuhan. Renungkan iman saudara. Biarlah iman kita tetap bahkan semakin kuat kepada Tuhan. Kadang-kadang masalah yang terjadi itu bisa mengikis iman kita. Kadang-kadang apa yang kita harapkan yang tidak tercapai akan mengikis kadar iman kita semakin berkurang. Tapi biarlah firman Tuhan menguatkan saudara. Yesus Allah, Raja yang turun di dunia ini, ingin menolong saudara karena kasih kepada kita. Yang Tuhan inginkan supaya iman kita semakin kokoh dan percaya pertolongan itu akan diberikan Tuhan. Bersabar, tetap menantikan waktu Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman-Mu menolong kami saat ini. Biarlah kami tetap kokoh iman kami kepada Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Engkau tahu pergumulan kami masing-masing. Engkau tahu kerinduan kami Bapa.
Biar kami tidak menuruti keinginan kami, biar kami sungguh-sungguh percaya Tuhan. Bukan karena nafsu kami, tapi benar-benar seperti Tuhan. Kami pun mengasihi Tuhan. Makasih ya Pak di surga. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita berdiri bersama-sama. Kita katakan ini saudaraku, pertolongan Tuhan. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus Tuhan, pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Saudaraku yang kasih Tuhan, ulanglah. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk bersatu pribadi sejenak ke depan. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.